Mari mengenal gambaran kesehatan mental lansia dan perubahan fungsional tubuh lansia. Saat menginjak usia lanjut, tentunya akan banyak perubahan yang terjadi pada tubuh lansia, baik dari kesehatan fisik maupun kesehatan psikologis. Penurunan kesehatan tersebut dapat memudahkan lansia terserang berbagai penyakit. Saat memasuki lansia, maka akan terdapat perubahan pada struktur otak yang dapat mempengaruhi kerja organ-organ manusia. Perubahan yang terjadi pada lansia tadi menyebabkan suatu stresor pada dirinya yang menyebabkan masalah atau gangguan psikologis pada lansia. Salah satunya rasa takut kematian, merasa bosan dan tidak berguna. Yang semulanya lansia memiliki kebiasaan bertemu dengan rekan kerja, sekarang lansia hanya berdiam diri di rumah tanpa melakukan kegiatan apapun. Serta adanya penyakit membuat lansia kurang bersosialisasi dengan lingkungan. Dari hasil penelitian yang juga dilakukan oleh Satyani tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 35,8% lansia memiliki tingkat kecemasan sedang, 24,5% lansia memiliki tingkat stres berat, dan 24,5% sangat berat, dan 32,1% lansia berada pada tingkat depresi sedang. Hasil penelitian ini juga menemukan faktor terjadinya gangguan kesehatan mental dikarenakan faktor pekerjaan, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan fisik yang menurun, dan faktor ekonomi. Lansia mengalami depresi kebanyakan mereka yang telah ditinggal oleh pasangannya meninggal lebih dulu dan kurangnya keharmonisan hubungan dengan anaknya ataupun keluarganya. Beberapa lansia yang mengalami depresi diakibatkan oleh rasa kesepian yang dirasakannya. Makin menua seseorang, tubuhnya akan mengalami berbagai perubahan. Selain perubahan psikologis yang telah disebutkan tadi, lansia juga ternyata mengalami berbagai penurunan fungsi organ tubuh. Hal ini seringkali bersifat episodik dan dikaitkan dengan risiko tinggi penurunan kesehatan berikutnya. Berikut beberapa penurunan fungsional tubuh pada lansia. Yang pertama ada sistem pernapasan. Penuaan berkaitan dengan penurunan kemampuan untuk membersihkan lendir dari paru. Seiring bertambah usia, elastisitas paru dan aktivitas sel pembersih paru akan berkurang. Efeknya, kapasitas paru dan jumlah oksigen maksimal yang dapat dihirup juga semakin berkurang, termasuk berkurangnya refleks batuk pada lansia. Orang tua kurang dapat melakukan batuk yang efektif karena efek usia pada kekuatan otot pernapasan dan closing volume yang lebih besar. Kemudian ada fungsi penglihatan. Seiring proses penuaan lanjut usia telah mengalami penurunan penglihatan. Penglihatan pada lanjut usia umumnya merupakan penurunan sensitivitas dan efisiensi kerja indera penglihatan. Penurunan penglihatan yang terjadi pada lansia yaitu fisiologi penglihatan yang berkurang, penurunan kemampuan mata untuk melakukan akomodasi dan penglihatan warna. Dengan adanya perubahan ini, umumnya orang tua atau lanjut usia memerlukan 3 kali jumlah penerangan untuk melihat dibandingkan dengan dewasa muda. Kemudian ada perubahan kognitif pada lansia. Saat menua, terdapat penurunan fungsi kognitif pada lansia. Dimensi kognitif yang dapat mengalami penurunan fungsi saat menua adalah kecepatan serta ketepatan dari proses berpikir yang berkaitan dengan penggunaan panca indera, atensi, memori motorik serta visual, fungsi pembedaan, perbandingan, dan kategorisasi. Dalam hal ini, tingkat pendidikan juga berpengaruh pada tingkat kognitif seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka memungkinkannya seseorang terlibat dalam aktivitas yang lebih menantang fungsi kognitifnya. Aktivitas-aktivitas yang kompleks dan merangsang fungsi kognitif ditemukan juga dapat meningkatkan aspek-aspek kognitif seperti fleksibilitas intelektual yang berkaitan dengan fungsi eksekutif memori, kefasihan berbahasa, serta visual apasia. Kemudian ada penurunan fungsi tulang dan pada lansia, jaringan ikat sekitar sendi seperti tendon, ligamen, dan fasia mengalami perubahan elastisitas. Ligamen, kartilago, dan jaringan partikular mengalami penurunan daya lentur dan elastisitas, sehingga terjadinya degenerasi, erosi, dan klasifikasi pada kartilago dan kapsul sendi. Sendi kehilangan fleksibilitasnya sehingga terjadi penurunan luas gerak sendi. Hal ini menyebabkan luas gerak sendi menjadi kelainan. Salah satu gejala yang paling sering terjadi pada beberapa kelainan tersebut
nyeri sendi. Kemudian ada penurunan fungsi ginjal yang disebabkan oleh penyakit dan tingkat keparahannya dapat mempengaruhi kemampuan fungsional dan kesejahteraan seorang lansia. Penurunan fungsi ginjal pada lansia dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penyakit hipertensi, gangguan pengaturan kadar kalsium dan fosfor, dan aterosklerosis. Penurunan pada tulang juga dapat meningkatkan risiko osteoporosis dan patah tulang pada lansia dengan gagal ginjal. Pada lansia, fungsi ginjal juga menurun sangat lambat dan obat-obatan dan kondisi lain dapat signifikan menurunkan fungsi ginjal. Kemudian ada fungsi jantung. Perubahan penting terjadi pada sistem kardiovaskular seiring bertambahnya usia, bahkan pada individu yang tampak sehat sekalipun. Penuaan juga mempengaruhi struktur dan fungsi jantung serta pembuluh darah. Pembuluh darah arteri akan makin tebal dan keras lantaran proses aterosklerosis, dan katup jantung akan lebih kaku sehingga menimbulkan daya jantung berkurang ketika lansia melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Kemudian ada penurunan sistem hormon pada lansia. Sistem hormon atau endokrin pada lansia juga akan berubah, baik itu meningkat, berkurang, atau sama sekali tak terpengaruh oleh faktor usianya. Misalnya, hormon seks akan berkurang, hormon estrogen maupun testosteron. Proses penuaan juga secara tak langsung mempengaruhi risiko peningkatan resistensi hormon, misalnya insulin. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan mereka akan melambat yang menyebabkan penurunan produksi enzim pencernaan. Tanpa enzim pencernaan yang cukup, tubuh tidak dapat memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil dan lebih mudah diserap. Selain itu, penuaan dapat mempengaruhi kemampuan perut untuk mengosongkan perut dengan baik, sehingga dapat menyebabkan kembung. Tidak jarang pula, lansia mengalami intoleransi terhadap makanan tertentu yang sebelumnya mereka menikmati tanpa masalah pencernaan, seperti susu, gluten, dan makanan tinggi serat. Sistem pencernaan memindahkan makanan ke seluruh tubuh dengan serangkaian kontraksi otot, sama seperti meramas tabung pasta gigi. Kontraksi ini mendorong makanan ke sepanjang saluran pencernaan. Seiring bertambahnya usia, proses ini terkadang melambat dan menyebabkan makanan bergerak lebih lambat melalui usus besar. Ketika segala sesuatunya melambat, lebih banyak air diserap dari sisa makanan yang dapat menyebabkan sembelit pada lansia.